Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nabila Mesari dari Prodi PAI semester 6. Izin bertanya Ustadz, tadi disebutkan bahwa SDM unggul itu salah satunya adalah produktivitas dan kemandirian. Nah, ketika kriteria itu tercapai, biasanya Gen Z atau saya sendiri, biasanya saya tuh merasa lebih cepat lelah seperti itu Ustaz. Karena produktivitas yang saya lakukan itu sudah full di luar seperti itu. Lalu berbicara tentang moralitas dan karakter, ini biasanya saling berkesinambungan dengan reaksi ya Ustaz. Ada di mana ketika kita itu kehilangan kendali atas pengendalian emosi seperti itu Ustaz. Dan ketika kita bereaksi yang tidak apa yang orang lain harapkan, kita itu orang-orang itu langsung ngejudge kita, oh si A seperti ini, si B seperti ini gitu Ustaz. Apakah itu berarti produktivitas dan kemandirian yang sudah kita lakukan selama ini itu sia-sia dan tidak berpengaruh apa-apa selain menambah kelelahan secara emosional saja? Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama tadi adalah dari Mbak Zahra, SDM unggul dengan parameter mandiri, kemudian cepat lelah, kemudian juga ada disinggung tadi yang keempat, itu berkaitan dengan karakter yang untuk bisa sabar dan seterusnya seperti apa. Tentu sekalian, ketika kita ingin mandiri kemudian melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, kemudian itu lelah tadi juga bisa dimaknai dua, lelah fisik maupun lelah mental. Lelah fisik tentu makanya harus sehat fisik. Lelah mental itu bisa diatasi ketika kita tidak sendiri. Maka kita itu harus berkelompok, harus melakukan ini bersama-sama. Mewujudkan SDM unggul tadi bukan dalam perspektif diri sendiri tunggal, tapi juga kita bisa bersama-sama, dan kemudian itu akan saling membantu, saling kemudian mendengar, bisa sharing dan seterusnya. Misalkan Anda untuk mandiri tadi sedang berwirausaha, ini kok capek ya, saya kok gagal terus, ini usaha ini gagal. Kalau Anda sendiri tentu akan berat. Tetapi mulailah sekarang itu Anda lakukan dengan tentunya sharing. Orang-orang yang melakukan hal yang sama, Anda saling menjalin komunikasi. Maka perlunya network, jejaring itu harus dilakukan. Kemudian poin yang kedua yang disinggung masalah kesabaran di dalam karakter ya, tadi disinggung di sana. Ternyata kita itu tidak sabar. Sudah menjadi fitrahnya manusia itu memang nggak sabar. Antum pernah mungkin tentu para sahabat menyampaikan kisahnya Nabi Musa sama Nabi Khidir itu. Bagaimana Anda bisa tahu? Karena Anda nggak tahu. Kan itu kalimat ini, Anda bisa sabar karena Anda nggak tahu hikmahnya. Itu kalimatnya Nabi Khidir di surat. Iya. Karena memang untuk bisa sabar itu ya kita tahu hikmah, tapi hikmahnya kan adanya belakangan. Makanya Rasulullah mengajarkan kita ya sabar itu sejak detik pertama kita harus sabar. Respon kita itu baik atau jelek itu indikatornya di detik-detik pertama, ketika tadi misalnya kegagalan usaha, Anda misalnya menghujat atau itulah respon kita. Maka limit kesabaran itu ketika responnya masih positif, sejatinya dia masih kategori sabar. Ketika musibah ya, ketika ujian maksudnya. Maka dalam perspektif ini, kesabaran itu tidak bisa dideklar secara singkat. Maka inilah perlunya selama 4 tahun Anda berproses di IAI ini dalam rangka Anda menjadi orang yang sabar, gigih, tidak pantang menyerah. Dicoret sedikit dosennya, Anda juga tetap segera diperbaiki, kemudian ngadep lagi. Itulah proses pendidikan. Anda diasah di sana, diperkuat di dalam karakter Anda, sabar, tahan uji dan seterusnya. Dan
bisa mengambil hikmahnya masing-masing sendiri-sendiri sesuai dengan proses perjalanannya kuliah di IAI ini.